Nggak semua waria itu jelek, nggak semua apa yang diperbuat waria itu nggak baik. Aku ingin menggarisbawahi bahwa kamu masih ingin mati sebagai laki-laki, benar? Benar. Halo Tretan, ketemu lagi di Tuk Warga. Kali ini aku bareng Yus. Kita akan banyak bercerita tentang kehidupan selain kesehariannya, juga hal-hal yang menyangkut perasaan-perasaannya. Ini menarik sekali. Iya, aku terima kasih loh ke kamu sudah mau jadi narasumber di sini. Ya, sama-sama. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Aku langsung mau ke topik. Bagaimana caramu berdamai dengan kehidupanmu sekarang? Ceritanya itu sih panjang ya Kak ya. Kan dulunya Yus kan nggak seperti ini, sebelum jadi seperti ini kan Yus kan masih laki-laki, masih cowok. Nggak punya pemikiran, meskipun ngondek tetap pemikiran itu positif. Terus udahnya lulus sekolah SMA baru punya pemikiran seperti itu, berubah. Yang kamu maksud, mohon maaf nih, yang kamu maksud ngondek itu sudah sejak kecil sebelum SMA atau memang setelah SMA? Dari kecil memang ngondek, cuman kalau masalah perasaan masih normal. Nah, gitu. Selama masa kecil sampai masa SMA normal. Pernah menjalani cinta layaknya? Iya pernah pacaran juga. Dengan cewek? Sempat tunangan sih juga. Sempat tunangan hampir 5 tahun. Oh, berarti sebelum SMA dong? Iya. SMA, mau masuk SMA tunangan. Sampai hampir lulus sudah mungkin. Dan karena pilihan hidup inikah berhenti tunangan atau karena apa? Iya, karena kehidupan saya mungkin sudah punya seseorang, itu. Oke. Aku juga mau nanya ini, bagaimana kau ngungkapin sama keluarga ketika itu bahwa kau punya rasa nyaman yang berbeda gitu seperti yang hari ini kamu lakukan? Pernah kamu sampaikan nggak sama keluarga ketika itu? Belum, masih takut. Nggak pernah cerita sih Yus, cuman kalau keluarga itu, kalau ibu itu sudah tahu, cuman Yus nggak pernah cerita sempat ini, cuman ibu itu lihat tingkah laku Yus tuh keseharian bareng sama si A gitu, terus kayak gitu. Si A itu maksudnya cewek atau cowok? Maksudnya yang pas SMA itu melihat aktivitasmu itu banyakan bareng teman-teman cewek atau teman-teman cowok pada saat itu? Cewek. Oh gitu kan. Iya. Itu setelah lepas SMA. Saat tahu kamu punya rasa nyaman seperti sekarang, ada nggak teman-teman yang semakin tetap dekat sebagai kawan atau ada yang menjauh nggak dari kamu pada saat itu? Tetap welcome, maksudnya tetap menerima. Oh, tetap menerima kamu? Tetap menerima. Mungkin mereka mungkin kaget ya pas dulunya laki terus berubah seperti ini, cuman kagetnya seperti itu aja. Hanya itu? Bisa kayak gitu, teman-teman, kok bisa kamu kayak gini Yus, padahal kamu ganteng loh, kayak gitu dulu. Berarti sejak SMA kamu kemudian meyakini bahwa rasa nyamanmu berada di sini? Iya. Udah lulus pas tahun 2009 ke 2010 punya pemikiran, sudah mulai nyaman seperti ini. Iya. Kamu pernah berupaya untuk menghilangkan rasa nyamanmu yang sekarang nggak sih? Pernah berusaha untuk, aku beneran tulen cowok nih, pernah berupaya ke sana nggak sih? Pernah sempat berpikir seperti itu. Itu saat kapan? Ya pas sudah lulus itu, campur aduk kan, bingung itu Kak. Maksudnya bingung tadi itu loh. Aku cowok tapi kok punya perasaan suka sama ini kayak gitu. Ngerti? Iya, suka sama cowok maksudnya. Iya. Yang kamu lakukan ketika itu apa? Setelah punya perasaan itu apa yang kamu lakukan? Dia tetap fokus sama masih tunangan pas kayak gitu, masih tunangan aku Kak kayak gitu. Tetap tunangan itu dijalani sih dua-duanya. Berhubungan sama tunangan sama kemudian sama orang yang kamu yang nyaman banget gitu kan. Iya. Kalau yang tunangan kan bawaannya etika keluarga nih. Iya. Tapi kan kalau yang satunya kan perasaan banget nih gitu. Iya, benar. Kamu jalani berapa lama ketika itu? Dua perasaan itu.
Cukup lama sih. Kalau masalah yang tunangan itu hampir 5 tahun. Iya, dari 2002 kalau masalah yang si cowok ini dari 2000. Cowok yang kemudian kamu sukai terus jadi temenmu kah setelah itu atau tidak? Iya, tetap jadi teman. Pernah nggak berupaya menolak untuk tidak jadi seperti sekarang? Pernah. Apa saja usahamu ketika itu? Berusaha ya hidup normal seperti seorang laki-laki kayak gitu. Oke. Cuman nggak bisa perasaan. Oke. Kembali ke perasaan kan kayak gitu. Kita punya niat tapi perasaan masih gimana tuh nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas dari yang sekarang ini. Oke. Berapa lama kamu berupaya itu sampai kamu akhirnya nyerah, ya wes aku di sini aja nih? Cukup lama sih, hampir 2 tahun. 2 tahun bergulat dengan berperang sama perasaan. Pengen cewek apa pengen cowok. Tapi lepas sudah kebanyakan yang seperti ini. Enakan yang seperti ini yang sekarang. Akhirnya kamu berdamai, apa triggernya? Motivasinya apa? Ya wes laku di sini aja. Apa yang memotivasi kamu untuk memilih seperti sekarang, nyaman? Karena enak, karena nyaman. Merasa perasaan bahagia, senang, tidak punya beban. Soalnya kalau Yus itu maksudnya apa ya, menjadi seorang cowok itu merasa terbebani, merasa asing, merasa gimana tuh Kak, kayak gitu. Pokoknya tidak mau, istilahnya tidak mau jadi Yus yang sesungguhnya gitu. Padahal Yus kan pada dasarnya laki-laki. Perasaan dia lebih hebat. Perasaan itu yang nggak bisa Yus pungkiri. Terus setelah kamu memilih untuk menjadi nyaman seperti sekarang, yang kamu lakukan ketika itu apa? Apakah mencari teman yang sepertimu ataukah mungkin ada takut? Dulunya aku bagaimana prosesnya sehingga kamu? Iya sendiri aja Yus. Cuman kalau ketemu ketemu sama maaf seperti Yus ini takut. Oh, kenapa? Takut. Ya enggak tahu, takut pokoknya Mas. Tapi lama kelamaan sudah baur itu mestinya. Mungkin sudah terbiasa mungkin ya. Ya biasa. Tapi kalau ada seorang yang seperti saya baru Yus kenal, takut. Siap. Sampai sekarang ada upaya untuk nyesel nggak sih dengan yang kamu jalani? Enggak. Nyaman aja. Soalnya Yus menurut apa kata hati. Oke. Terus kalau misalkan nanti ada omongan-omongan dari luar yang mungkin nadanya nada cibiran, bagaimana kamu menyikapi itu? Terserah. Yang penting apa yang dia omongkan nggak ada di Yus kayak gitu. Oke. Tapi kan sebelumnya mungkin tidak langsung nerima seperti sekarang. Ya. Prosesnya gimana itu? Kadang ya Kak marah juga. Kadang sempat marah-marah juga sih, sering marah-marah juga. Beneran? Bener. Bisa cerita nggak sih 2 orang yang pernah ada di hatimu itu? Gimana ceritanya? Yang katanya pertama berapa tahun? Iya. Kedua. Kalau yang itu ceritanya gimana? Yang pertama itu pas kerja CV dulu Yus. Itu setelah lulus SMA ya? Lulus SMA. Dulu Yus kan kerja di CV, ketemunya di situ. Ya mungkin karena gejolokan teman-teman kantor itu ya mungkin ya Kak ya, mungkin langsung punya perasaan seperti itu. Cuman ya itu cowok yang pertama itu yang mungkin Yus berubah, punya pemikiran yang seperti ini juga, jadi seperti ini mungkin. Oh, dia yang juga mendorong kamu merasa nyaman gitu? Iya. Oh. Berapa lama dengan cowok itu kamu jalani? 16 tahun. 16 tahun? Layaknya sebuah pasangan. Iya. Pasti kan ada pasang surutnya. Bagaimana menjalani itu? Aku pengen tahu deh bagaimana ceritamu ketika misalnya sedang bertengkar lah, atau bagaimana menyelesaikannya? Banyak kan kalau tengkar mesti dia yang selalu ngalah. Oh gitu? Iya, dia orangnya sabar itu Kak. Kayaknya emang bener ya, jadi ketika pas bertengkar cowok itu pasti harus selalu ngalah ya? Pokoknya dia itu nerima Yus apa adanya. Berteman itu maksudnya menjalin hubungan sama itu, dia itu menerima Yus apa adanya. Selama hidup saya sampai sekarang, dia yang terbaik. Wes, ada inisial nggak sih? Ada. Siapa inisialnya? Oke, kita tunggu, dia bakalan ngasih inisial. Inisialnya siapa? D. 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 Yang namanya Dermawan,
Denny, jangan kabur. Tapi kamu luar biasa deh, luar biasa. Terus kemudian yang kedua kamu jalani berapa lama? Hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Soalnya kan Yus maksudnya kumpul di rumahnya. Oh, kau sekarang sudah bareng dia. Aku ngucapin selamat loh. Terus, tuh kan enggak, sekarang kabur ceritanya ini. Yus ceritanya kabur. Dia kan yang kedua ini pasanganmu yang kedua. Pasangan yang kedua ini pamit mau berkeluarga kayak gitu. Kamu memperbolehkan? Iya. Memperbolehkan. Oke. Apa pertimbanganmu memperbolehkan? Ya kembali ke diri Yus sendiri. Yus ini siapa kayak gitu. Maaf, Yus ini nggak mungkin bisa memberi keturunan satu kan. Nggak mungkin Yus sama si cowok ini selamanya. Maksudnya hidup selamanya kan nggak mungkin Mas. Mungkin dia punya iming-iming seperti halnya teman-teman lainnya pengen berkeluarga. Masa Yus nggak mau memberi izin kalau dia mau berkeluarga, kan dosa juga. Oh, akhirnya kalimat apa yang kamu sampaikan, kalimat terakhir yang disampaikan ke dia? Kok aku jadi ikut sedih? Ya tidak apa-apa, selama memang kamu memang itu yang terakhir buat kamu, nggak mau main-main sama perempuan lain, memang dia itu mau dijadikan istri kamu, tidak masalah. Kita agak deep nih pertanyaannya. Kamu tahu nggak sih kenapa, mohon maaf, orang yang nyaman dengan gaya kamu ini selalu dipandang sebelah mata? Menurutmu kenapa itu bisa terjadi? Is juga gak ngerti Mas. Padahal kan kebanyakan orang seperti saya itu beda-beda. Beda maksudnya gimana? Dalam artian gak semua seorang seperti saya ini, seorang waria ini kehidupannya itu serba negatif. Nah, kadang-kadang juga kebanyakan sih orang yang waria yang baik, kadang baik itu tercemar gara-gara yang si waria ya kadang-kadang yang ya hanya karena perbuatan oknum atau ada sebab lain sehingga kamu selalu orang ya seperti kamu selalu dipandang negatif hanya karena ada oknum atau karena ada sebab lain menurutmu? Ya tergantung itu Mas, mungkin ya perilaku si waria itu sendiri. Jadinya kebanyakan waria itu ya seperti itu Mas, kan tahu sendiri gimana. Ya, tapi terkadang juga kebanyakan ada, karena kebanyakan orang seperti saya itu yang ditonjolkan ke masyarakat. Kalau UC ya yang ditonjolkan masyarakat itu hal-hal positif. Oke, misalnya seperti apa tuh? Ngerias, maksudnya nggak seperti mungkin yang mereka pikirkan. Mungkin maaf ya, cari laki-laki kayak gitu di tempat-tempat rame-rame kayak tempat-tempat hiburan kayak gitu. Oke. Ini mungkin yang agak juga penting untuk dijawab. Kelak, kamu ingin dikenang sebagai siapa? Sebagai Yusang sekarang atau sebagai saat masih berupaya menjadi tetap Yus yang sebenarnya. Makanya sampai sekarang ori semua. Oh, maksudnya gimana tuh? Ya kan kadang-kadang kan kebanyakan orang seperti saya itu maaf seperti transgender, operasi apa segala macam. Oh, dan kamu tidak melakukannya? Tidak melakukan. Kenapa? Soalnya kalau ya itu Mas, kalau Yus maaf ya kalau sudah waktunya Yus dijemput tetap mau jadi seorang laki-laki. Kalau masalah fisik kayak penampilan kayak rambut ini bisa dipotong kan? Kalau maaf seperti ini dirubah ini. Gimana nanti? Aku ingin menggarisbawahi bahwa kamu masih ingin mati sebagai laki-laki, benar? Benar. Kenapa? Ya soalnya memang pada dasarnya saya seorang laki-laki. Oke. Saya sadar saya seorang laki-laki. Agar kemudian tidak mendapatkan pikiran jelek atau negatif dari orang, apa yang kamu sampaikan? Ya jangan. Kepada penonton kita nih. Intinya ya jangan memberikan pemikiran, istilahnya pemikiran sama orang-orang seperti saya itu punya pemikiran yang negatif lah kayak gitu. Gak semua waria itu jelek, gak semua apa yang diperbuat waria itu gak baik.
Oke. Menurutku itu pesan yang luar biasa. Mudah-mudahan semua diingat bahwa kalaupun misalnya dapat perlakuan buruk itu karena oknum dan kita sama di mata Tuhan. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Iya. Bye.